Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smeton Lombok. Para pencinta adat dan budaya Sasak. Lembe pun tauk pelinggida. Mudahan sa tetap sehat. Murah rizki sa halal. Dait barokah. Amin. Lombok merupakan destinasi wisata yang tak boleh disepelekan. Meskipun sempat dilanda bencana gempa pada tahun lalu, Lombok terus bangkit dari duka musibah. Sektor pariwisata pun tak luput dari ikut kembali bergeliat. Berdekatan dengan Bali, pulau ini boleh jadi alternatif liburan jika sudah sering melancong ke Pulau Dewata. Tak kalah menariknya, pulau terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini memiliki segudang spot yang menawan. Kamu akan terpukau dengan potensi wisata pantai, gunung, religi, budaya, dan masih banyak lagi. Selengkapnya, kami merinci berbagai destinasi yang harus kamu datangi di Pulau Seribu Masjid ini. Yang pertama, Gunung Rinjani. Anda pecinta alam dan penikmat gunung. Belum lengkap rasanya jika Anda belum merasakan sensasi mendaki di gunung yang terkenal sangat cantik akan pesona alamnya ini. Dengan ketinggian 3.726 mdpl dan terletak di utara Pulau Lombok, Gunung Rinjani merupakan gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia. Masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani dan dikelilingi oleh hutan dan semak belukar seluas 76.000 hektar merupakan pemandangan yang asri bagi Gunung Rinjani. Akses menuju Pulau Lombok selain dapat dicapai melalui jalur darat menggunakan bus langsung Jakarta, Mataram dengan menyeberang menggunakan kapal feri 2 kali, Selat Bali dan Selat Lombok, juga dapat ditempuh dengan menggunakan pesawat terbang. Gunung Rinjani memiliki kawah dengan lebar sekitar 10 km dan terdapat danau kawah yang disebut Danau Segara Anak, dengan kedalaman sekitar 230 meter, dengan warna airnya yang membiru bagaikan anak lautan. Air yang mengalir dari danau ini membentuk air terjun yang sangat indah dan mengalir melewati jurang yang curam. Banyak para pendaki yang memancing di danau ini karena terdapat ikan mas dan mujair. Ada 2 jalur pendakian untuk mencapai puncak Rinjani, yaitu jalur Sembalun dan jalur Senaru. Jalur Sembalun merupakan jalur favorit para pendaki karena meskipun treknya lebih panjang namun bisa menghemat 700 meter ketinggian. Di jalur Sembalun, para pendaki akan melewati padang savana yang sangat luas dan indah. Ada 4 pos istirahat di jalur ini, dan lepas dari pos 4 pendaki akan menghadapi tanjakan terjal dengan kemiringan sekitar 60 derajat. Sedangkan di jalur Senaru, pendaki akan melewati hutan tropis yang cukup lebat dan terjal. Sama halnya dengan jalur Sembalun. Jalur ini juga terdapat 4 pos istirahat sebelum nantinya sampai ke pos Pelawangan yang biasa digunakan untuk encamp atau berkemah. Pesona yang dimiliki oleh Gunung Rinjani nyaris sempurna sehingga tidak diragukan lagi jika Rinjani menjadi daya tarik yang mampu memikat minat para wisatawan mancanegara maupun Nusantara untuk mendakinya. Dan mendaki Gunung Rinjani tentunya akan menjadi kenangan dan pengalaman hidup yang tidak akan terlupakan. Yang kedua, Pantai Kuta. Pantai Kuta biasanya identik dengan pantai yang paling terkenal di Pulau Bali. Bila Anda berpikir bahwa Pantai Kuta Bali merupakan pantai yang sangat indah, maka Anda akan takjub saat mengunjungi Pantai Kuta Lombok ini. Pantai Kuta Lombok adalah tempat wisata di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Salah satu keunikan Pantai Kuta Lombok adalah pasir putihnya yang begitu unik berbentuk seperti butiran-butiran merica yang sangat sulit kita temukan di daerah wisata pantai lainnya. Butiran pasir inilah yang membuat kebanyakan pengunjung betah berlama-lama di pantai. Pesona alam yang ditawarkan oleh objek wisata Pantai Kuta Lombok ini tidak kalah menariknya dibandingkan dengan Pantai Kuta Bali. Bahkan yang menarik di sini, Pantai Kuta Lombok terhampar luas sepanjang 7,2 km. Anda akan butuh waktu lama jika ingin menyusuri pesisir Pantai Kuta ini. Destinasi wisata di Lombok ini menjadi tempat ideal bagi mereka pecinta wisata alam pantai. Objek wisata Pantai Kuta Lombok berada di wilayah selatan Pulau Lombok. Jarak dari Bandara Internasional Lombok sekitar 21 km, butuh sekitar 20 menit berkendara.
jarak dari pusat kota Mataram sekitar 47 km. Pantai Kuta Lombok alamnya memang indah, pantainya terhampar luas dan berpasir putih, dengan panorama alam mengagumkan sehingga menjadi tujuan tur yang hits dan populer di Pulau Lombok. Suasana alam yang ditawarkan sangat romantis, sehingga ideal juga untuk mengisi liburan wisata bulan madu, apalagi jika pertama kali liburan ke Lombok, maka Pantai Kuta wajib Anda kunjungi. Suasana Pantai Kuta Lombok memang terasa cukup tenang, berbeda dengan Pantai Kuta Bali yang selalu ramai pengunjung. Berada di Pantai Kuta Lombok, Anda akan menemukan berbagai hal menarik. Pantainya yang terhampar luas membuat pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas dengan bebas, sehingga bisa memilih tempat atau spot cantik yang ditawarkan di pantai ini. Selain permukaan pantai yang berpasir putih di sejumlah tempat terdiri dari permukaan karang, jika Anda datang ketika air laut surut terutama saat sore hari, maka Anda bisa bersantai di atas permukaan karang, alamnya terlihat cantik dan instagramable, ideal untuk spot foto selfie. Di sebelah barat Pantai Kuta Lombok terlihat bukit bernama Bukit Mandalika yang juga menjadi salah satu destinasi tur di Pulau Lombok. Bukit Mandalika menjadi spot yang istimewa untuk menyaksikan keindahan Pantai Kuta Lombok dari dataran tinggi, menjadi tempat yang ideal juga untuk sekedar foto-foto mengabadikan pemandangan alam cantik dan instagramable. Dari Bukit Mandalika ini Anda bisa menyaksikan panorama alam menakjubkan Pantai Kuta Lombok, hamparan pantai dan pemandangan laut biru tersaji indah dengan air lautnya yang bening, bahkan gugusan terumbu karang di bawah laut bisa Anda lihat karena beningnya air laut Pantai Kuta. Yang ketiga, Gili Kedis. Lombok merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak gili. Sobat pasti sudah kenal dengan Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air. Nah, ada satu lagi gili yang tak kalah indahnya dengan yang lainnya, yaitu Gili Kedis. Gili Kedis terletak di sekotong tengah Lombok Barat. Berbeda dengan gili lainnya, Gili Kedis berukuran kecil dengan pemandangan pasir putih dan air laut kebiruan yang sangat jernih. Sobat juga bisa menemukan pemandangan karang di dekat pulau yang dipenuhi ikan-ikan kecil. Di sini, wisatawan bisa snorkeling dan merasakan keindahan alam bawah laut yang sangat mempesona. Keindahan Laut Gili Kedis memang belum terjamah banyak orang, sehingga masih sangat alami. Jenis biota laut di Gili Kedis juga lebih banyak dan beragam dibanding gili lainnya. Untuk mencapai lokasi tersebut, ada dua opsi. Pertama, naik kapal melalui Pelabuhan Taun atau Pelabuhan Leimbar. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam untuk menempuh jarak sekitar 40 km. Sebelum tiba di Gili Kedis, biasanya wisatawan akan diajak untuk berkunjung ke Gili Sudak. Di sini, sobat bisa snorkeling terlebih dahulu. Gili Sudak terkenal karena memiliki berbagai jenis terumbu karang yang bisa terlihat jelas hingga jarak 15 meter. Dari Gili Sudak, perjalanan menuju Gili Kedis hanya sekitar 10 menit. Dari kejauhan, sobat bisa melihat sebuah pulau kecil berpasir putih dengan beberapa pohon di tengahnya. Selain bermain air, sobat bisa mendirikan tenda dan camping di Gili Kedis. Ingat, ya, Gili Kedis ini merupakan pulau tak berpenghuni, jadi pastikan sobat membawa perlengkapan camping yang lengkap, persediaan air dan makanan. Kemudian, dengan ukuran yang sangat kecil, sobat jadi bisa mengelilingi Gili Kedis dengan berjalan kaki hanya dalam waktu kurang lebih 5 menit saja. Sambil berkeliling, bisa menikmati perbukitan hijau nan asri. Setelah itu, juga dapat menikmati matahari terbenam dari bibir pantai sambil bersantai ditiup angin sepoi-sepoi. Jika sobat menginginkan suasana pantai yang tenang, Gili Kedis merupakan pilihan yang tepat. Belum banyak wisatawan yang datang ke Gili tersebut sehingga tidak terlalu ramai. Hanya ada 2 buah pondok yang bisa digunakan untuk beristirahat bagi para wisatawan. Wah, serasa datang ke pulau pribadi ya. Yang keempat, Pantai Pink. Pantai Pink atau Pantai Tangsi ini merupakan salah satu dari 2 pantai di Indonesia yang memiliki pasir berwarna pink atau merah muda. Satu lagi berada di Taman Nasional Komodo. Pulau Komodo NTT, yang bernama Pantai Merah, tak banyak pantai yang memiliki pasir seperti ini, bahkan ada yang bilang hal tersebut sebagai salah satu hiburan dunia.
oleh karena keunikannya itulah Pantai Pink menjadi salah satu tujuan wisata bahari kamu ketika berada di Lombok. Pantai Tangsi atau Pantai Pink memiliki hamparan pasir putih lembut yang berwarna pink. Warnanya yang pink diakibatkan pecahan terumbu karang yang berwarna merah bercampur dengan pasir yang berwarna putih. Terumbu karang tersebut tumbuh di perairan dangkal, kemudian pecahannya terbawa oleh arus ombak ke tepian sehingga menyatu dengan pasirnya, sehingga akan tampak berwarna pink atau merah muda, meski sekarang warnanya enggak begitu pink. Daya tarik Pantai Tangsi atau Pantai Pink. Pantai cantik yang satu ini, lokasinya sedikit tersembunyi dan cukup jauh dari pusat kota, meski begitu akses sudah bagus dan beraspal. Berikut daya tarik yang dimiliki Pantai Pink, Lombok Timur. 1. Pasirnya yang lembut. Sebuah pantai tak lengkap jika tidak memiliki pasir yang lembut, apalagi pasirnya lembut dan unik. Pantai Tangsi atau Pantai Pink memiliki hamparan pasir putih lembut yang berwarna pink. Warnanya yang pink diakibatkan pecahan terumbu karang yang berwarna merah bercampur dengan pasir yang berwarna putih. Terumbu karang tersebut tumbuh di perairan dangkal, kemudian pecahannya terbawa oleh arus ombak ke tepian sehingga menyatu dengan pasirnya, sehingga akan tampak berwarna pink atau merah muda, meski sekarang warnanya enggak begitu pink. Selain itu, ada pula pulau pasir yang akan muncul ketika air laut sedang surut atau biasa juga disebut dengan istilah pasir timbul. 2. Deburan ombak yang tenang. Selain memiliki pasirnya yang khas dengan warna pinknya, salah satu pantai cantik di Lombok ini juga memiliki deburan ombak yang tenang serta air lautnya yang berwarna biru. Indah sekali, apalagi jika melihat ke sekelilingnya, semakin lengkaplah dengan kehadiran sebuah bukit hijau serta langit biru yang berhiaskan awan putih yang lembut. Deburan ombak yang begitu tenang membuat anak-anak dapat dengan gembira bermain air lautnya, mereka pasti senang sekali. Lokasinya yang tak begitu ramai, membuat kamu dapat lebih leluasa menikmati panorama keindahan alam yang tersaji di Pantai Pink. Selain itu, kamu juga dapat menyewa sebuah perahu untuk mengeksplor beberapa pulau yang ada di sekitar Pantai Pink ini. Di antaranya ada Gili Maringkik, Gili Kambing dan satu pulau kecil lainnya. Aneh bin ajaibnya pulau-pulau ini akan bersatu dan disatukan oleh dataran pasir ketika air laut sedang surut. 3. Bukit yang berada di tengah-tengah pantai. Keindahan Pantai Pink dilengkapi dengan kehadiran sebuah bukit, di mana kamu dapat menuju ke atas bukit kemudian menyaksikan pemandangan Pantai Pink yang sangat cantik dari atas. Bukit tersebut berada di tengah-tengah pantai, dengan tanah yang lumayan lapang kamu dapat melakukan kegiatan piknik di atas bukit. Selain itu, dapat pula dijadikan lokasi untuk mengambil beberapa foto atau video tentang Pantai Pink atau Pantai Tangsi ini, serta menjadi lokasi yang pas untuk menyaksikan matahari tenggelam yang sangat cantik. Lokasi Pantai Pink. Lokasi Pantai Pink berada di Desa Sekaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Rute menuju Pantai Pink jika berangkat dari pusat kota Mataram akan menempuh perjalanan kira-kira sejauh 82 km, dengan mengarahkan kendaraan menuju Praya kemudian ke arah Desa Sekaru. Lokasinya memang jauh dari pusat kota Mataram, namun sepanjang jalan, kamu akan disuguhkan pemandangan tak akan kamu saksikan di tempat lain. Yang kelima, air terjun Benang Kelambu. Ada beberapa cara untuk berbasah-basah ria di tempat wisata di Pulau Lombok ini. Anda bisa bermain air di Pantai Lombok, atau bisa juga dengan mengunjungi air terjun. Jangan salah, Anda bisa mendapatkan semuanya di Pulau Lombok ini. Jika Anda ingin melihat air terjun yang menakjubkan, coba kunjungi air terjun Benang Kelambu. Karena mungkin saja air terjun ini merupakan air terjun yang terindah di Indonesia yang pernah Anda lihat. Anda bisa mengunjungi beberapa air terjun di Pulau Lombok, beberapa di antaranya berada di kaki Gunung Rinjani. Jika Anda ingin melihat air terjun yang menakjubkan, coba kunjungi air terjun Benang Kelambu. Karena mungkin saja air terjun ini merupakan air terjun yang terindah di Indonesia yang pernah Anda lihat. Air terjun Benang Kelambu adalah air terjun yang paling terkenal di Pulau Lombok. Wisata alam air terjun ini berada di kaki Gunung Rinjani, tepat di tengah-tengah Pulau Lombok. Air terjun Benang Kelambu terletak sekitar 32 km dari kota Mataram, atau sekitar 1 jam perjalanan. Anda bisa menempuh jalur Mataram Narmada, Sedau Pancor, Dau Teratak, Desa Aik Berik. Disarankan agar Anda bertanya pada penduduk setempat mengenai lokasi air terjun ini, karena hanya ada satu tanda jalan menuju air terjun Benang Kelambu, atau Anda juga bisa menanyakan pada petugas hotel atau agen tur. Di pintu masuk air terjun ini, Anda hanya perlu membayar Rp5.000 untuk masuk ke lokasi air terjun.
setelah Anda melewati gerbang, Anda akan disambut dengan pepohonan yang rindang serta suasana yang damai dan sejuk. Jalan menuju ke lokasi air terjun sudah dibangun sedemikian rupa, sehingga Anda bisa menuju ke air terjun dengan nyaman. Di sepanjang sisi jalan, Anda bisa menemui warung-warung yang menjual makanan ringan dan minuman. Anda juga bisa menikmati nasi kaput, sejenis nasi campur dengan bungkus kertas. Jangan lupa untuk membawa minuman, karena Anda akan berjalan sejauh 500 meter untuk mencapai lokasi air terjun. Di tengah perjalanan Anda akan mendengar suara gemuruh air terjun. Namun jangan salah, itu adalah suara gemuruh dari air terjun Benang Setokel. Ya, di lokasi ini terdapat 2 air terjun, Anda bisa mampir di air terjun Benang Setokel ini. Air terjun Benang Setokel Lombok, Benang Setokel, dalam bahasa lokal memiliki arti, seikat benang, dinamai demikian karena bentuknya yang menyerupai benang. Air terjun ini memiliki 2 terjunan, dengan ketinggian masing-masing sekitar 20 meter. Airnya sangat jernih dan segar. Di bagian dasar air terjun terdapat cekungan yang besar dan cukup dalam. Sehingga untuk Anda yang bernyali, Anda bisa menggunakan pucuk air terjun ke kolam yang jernih dan segar tersebut. Dari kolam tersebut, udara kemudian mengalir melalui sungai. Karena jernihnya, Anda bisa melihat dasar sungai. Jika Anda berkunjung bersama buah hati, Anda bisa mengajaknya bermain di sungai. Sungai ini cukup dangkal dan tenang, sehingga putra-putri Anda bisa merasakan kesegaran udaranya. Setelah menikmati air terjun Benang Setokel, Anda bisa melanjutkan perjalanan ke air terjun Benang Kelambu dengan berjalan kaki sejauh 1 km. Namun jangan khawatir, Anda akan berjalan di bawah rerimbunan hutan. Di bagian sisi lain, Anda akan menemui daerah perladangan masyarakat setempat yang ditanami dengan berbagai tanaman, seperti nangka, pisang, kopi, dan lain sebagainya. Jika Anda tidak membawa makanan, Anda bisa membeli di warung-warung di dekat gerbang masuk air terjun Benang Kelambu. Sekitar 100 meter sebelum lokasi air terjun, jalanan mulai menanjak, Anda harus menaiki anak tangga. Di sisi anak tangga, Anda bisa melihat parit dengan air yang jernih. Sesampainya di lokasi, Anda akan terpana dengan air terjun Benang Kelambu yang begitu indah. Pada air terjun ini, air seolah-olah keluar dari rimbunan tumbuhan. Sebenarnya air terjun ini berasal dari banyak mata air, yang keluar langsung melalui celah-celah di sepanjang tebing. Namun karena tebingnya tertutup dengan tumbuhan yang tumbuh subur, terlihat seakan air keluar dari rimbunan tumbuhan tersebut. Air terjun ini dinamai air terjun Benang Kelambu karena air terjun ini berbentuk seperti kelambu. Air terjun ini memiliki 3 tingkat. Tingkat yang paling atas berasal langsung dari mata air, dan memiliki ketinggian sekitar 30 meter. Tingkat yang kedua merupakan lanjutan dari tingkat pertama, dengan ketinggian sekitar 10 meter. Tingkat yang ketiga memiliki ketinggian hanya 5 meter. Tak seperti air terjun Benang Setokel, air terjun Benang Kelambu tidak memiliki kolam, sehingga Anda hanya bisa berbasah-basah di bawah terjunan. Namun yang menarik adalah Anda bisa langsung meminum airnya, karena air tersebut langsung berasal dari mata air. Air tersebut kemudian mengalir ke sungai yang ada di bawah air terjun. Menjauh sedikit dari air terjun, Anda bisa beristirahat di bebatuan sembari menikmati kesejukan dan keindahan pemandangan sekitar. Di tempat inilah titik terbaik untuk melihat dan menikmati pemandangan air terjun Benang Kelambu yang mengagumkan. Terima kasih sampun nonton video niki. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Matur tampi asih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Walar Semeten Lombok.